Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Selamat datang lagi di MPLS Day 2 di masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari kedua SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan tahun 2021. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Amin, berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini MPLS kita akan masuk di materi yaitu yang namanya wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan Wiyata Mandala adalah di mana kita memperkenalkan lingkungan sekolah, mulai dari sarananya, prasarananya, apa saja yang bisa untuk kalian gunakan nanti ketika kalian sudah masuk di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan. Begitu baik, pada pagi hari ini Bu Ayu nggak sendirian. Kalau kemarin Bu Ayu sudah ditemani sama Bapak Kepala SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan, pagi hari ini Bu Ayu ditemani oleh Bapak Kaprokli atau Bapak Kepala Program Keahlian SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan. Yaitu ada Bapak Fauzi Adam Habibi. Bapak Fauzi Adam Habibi ini dulunya adalah juga alumni dari SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan pada tahun 2016. Beliau lulusnya di tahun 2016. Benar ya Pak Fauzi ya? Ya, benar Bu. Di tahun 2016 beliau melanjutkan studinya di Universitas Hasyim Latif atau UMAHA di daerah Sepanjang. Beliau adalah lulusan sarjana teknik mesin. Selain dengan Pak Fauzi Adam, nanti kita juga akan ditemani 3 toolman kita. Yang pertama ada Bapak Zulfikar di teknik pemesinan, ada Pak Mahfud Ismail di teknik kendaraan ringan, dan juga ada Mas Andre di rekayasa perangkat lunak atau teknik komputer informatika. Baik, untuk mempersingkat waktu anak-anakku sekalian, kalau begitu saya alihkan acara pada pagi hari ini kepada Bapak Fauzi Adam Habibi. Silahkan Bapak Fauzi Adam Habibi. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu Tegarandi selaku host dari acara pagi hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Fauzi Adam Habibi. Saya merupakan Kaprofli di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan. Pertama-tama sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Pertama-tama, perkenalkan di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan terdapat 3 program keahlian. Sebentar, sepertinya ada masalah jaringan di Pak Fauzi. Sebentar ya. Pak Fauzi. Pak Fauzi. Pak Fauzi, monggo. Suaranya masih di mute ya? Mohon maaf ada kesalahan teknis ya. Baik, saya ulangi lagi. Di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan itu terdapat 3 program keahlian. Yang pertama adalah teknik pemesinan,
Di teknik pemesinan nanti akan dijelaskan oleh Mas Zulfikar Azizan, sementara yang kedua adalah teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan nanti akan dijelaskan oleh Pak Mahfud Ismail, dan yang ketiga adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL yang akan dijelaskan oleh Pak Andre. Jadi di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan ini nanti kalian juga akan mempelajari semuanya, nggak hanya satu program keahlian, tapi tiga-tiganya yang akan kalian dapatkan di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya ke materi pertama, yaitu Pak Zulfikar Azizan. Kepada beliau saya persilakan untuk menjelaskan secara singkat apa itu teknik permesinan. Sebelum memulainya, saya putar dulu videonya kepada host. Saya persilakan untuk memutar video dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan di pagi hari ini, MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang kedua, sebelum saya memulai, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Yang ketiga, para siswa-siswi SMK TPI Gedangan dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum kita memasuki persentase tentang pengenalan lingkungan sekolah di Laboratorium Teknik Mesin, khususnya di SMK TPI Gedangan, marilah kita merefleksikan terlebih dahulu tentang persaingan ketat di dunia kerja atau di industri dunia kerja yang sangat semakin sempit atau sangat semakin ketat. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi Ananda sekalian yang telah mendaftarkan diri untuk melanjutkan jenjang di SMK TPI Gedangan agar lebih siap menghadapi persaingan dunia kerja. Dan tentunya kami di sini akan membimbing sepenuhnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, di mana di Laboratorium Teknik Mesin memiliki 4 aspek mesin bubut yang sesuai dengan industri dunia kerja. Yang pertama, aspek tentang SOP pembelajaran. Terus yang kedua tentang teknik gambar mesin. Dan yang ketiga pastinya praktikum dasar. Dan untuk apa saja yang ada di Laboratorium Teknik Mesin SMK TPI Gedangan ini, ada 3
komponen, Oh. yaitu mesin universal lathe, dan yang kedua ada mesin freeze, mesin berduduk, dan juga mesin bubut mini atau bisa kita sebut mesin bubut sederhana, yang mana untuk mempersiapkan dan untuk menyiapkan panjenengan semua sebagai wadah praktikum sebelum memasuki industri dunia kerja. Karena yang saya tahu, kalau kita nggak punya kemampuan, kalau kita belum punya kreativitas mulai dari sekarang, nanti ke depan, 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan, jenengan atau Anda semua pasti bingung untuk melakukan atau memilih suatu pekerjaan. Jadi saya apresiasi yang sangat setinggi-tingginya atas komitmen, pilihan, dan kebijakan sampean untuk memilih di sekolah SMK TPI Gedangan ini. Karena saya yakin dan saya pastikan panjenengan akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan bidang yang jenengan pilih. Dan saya juga turut membanggakan panjenengan yang telah memilih jurusan di teknik pemesinan ini. Karena teknik pemesinan ini adalah jurusan yang sangat diminati oleh berbagai kalangan. Terbukti bahwa dunia menyatakan teknik mesin dengan presentase peminat lebih banyak diminati daripada jurusan-jurusan lain setelah jurusan informatika dan juga setelah jurusan kedokteran. Dan di sini saya harapkan jenengan semua bisa berkomitmen untuk belajar bersungguh-sungguh sehingga apa yang Anda dapatkan nantinya bisa diterapkan atau diimplementasikan di 4 tahun ke depan. Nah, mungkin saya bisa memperkenalkan atau melihatkan sedikit fasilitas apa saja yang dimiliki oleh SMK TPI Gedangan, terutama di Laboratorium Teknik Mesin. Nah, ini ada contoh mesin bubut. Di sini ada 7 mesin bubut universal lathe dengan kapasitas 20 volt dan 7,5 ampere serta 50 hos. Yang hijau ini memiliki komponen, di sini ada cekam bubut, handle, terus transmisi kecepatan RPM, ini handle untuk memutar cekam pahat, dan juga pastinya ini ada mesin bubut mini, di mana ini bisa juga digunakan dan sama seperti fungsinya yang ada di mesin hijau di depan. Di sini ada tabel di mana menunjukkan spindle speed atau kecepatan dari cekam pahat ini, yang nantinya bisa dirubah dengan handle spindle speed ini. Dengan merek gear tipe benchlet TBL 2052 dengan kapasitas listriknya 22 volt dan 50 horsepower dan juga 55 volt. Ini sama juga. Dan di sini ada mesin bubut freeze mini yang juga bisa digunakan untuk membuat gear. Nah, di sini pahatnya. Dan di sini ada juga ragum untuk menata benda kerja. Dan spesifikasinya untuk mesin freeze ini dengan kapasitas 600 watt dan double gearbox. Untuk
mesin bor duduk. Ini kita ada 2 dan bisa digunakan semua. Dan kita juga ada mesin press besar. Nah, ini untuk yang benar-benar digunakan di industri dunia kerja. Dan ini adalah sekilas cuplikan dari Laboratorium Teknik Pemesinan SMK TPI Gedangan. Dan ini contoh proses gambar di mana yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin cukup itu saja untuk pengenalan lingkungan di area Laboratorium Teknik Pemesinan SMK TPI Gedangan. Saya buka sesi pertanyaan jawab. Mungkin ada tanya jawab, Bu Ayu. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ke TKR dan juga RPL karena memang waktu yang saya setting untuk ini cuma 30 menit. Jadi kita sudah jalan hampir sekitar 20 menitan. Nanti takutnya kalau sudah putus kita harus masuk lagi. Jadi begitu. Oke. Ya, jadi mungkin bisa lanjut. Siap, Bayu. Saya akhiri kalau begitu ya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahumma fiq illa wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Zulfikar Azizan telah menjelaskan tentang teknik permesinan, bagian-bagian atau alat-alat yang ada di teknik permesinan. Nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung di chat, nanti baru dijawab. Oke, yang selanjutnya adalah di teknik permesinan terdapat program keahlian yaitu teknik kendaraan ringan yang nantinya akan dijelaskan oleh Pak Mahfud Ismail. Kepada Pak Mahfud Ismail saya persilakan. Ya, terima kasih buat waktunya Pak Fauzi Adam Habibi. Buat waktu yang singkat. Saya perkenalkan, nama saya Mahfud Ismail dari Tulmen TKR atau otomotif, kenal otomotif. Ya, sebelum saya jelaskan tentang TKR, saya perkenalkan dulu kepala bengkel otomotif atau TKR kendaraan ringan. Monggo, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Didik Nur Effendi, panggil saja dengan Pak Didik. Jadi di sini saya selaku penanggung jawab bengkel di SMK TPI, terutama bengkel TKR. Oke, mungkin untuk masalah perkenalan peralatan apa yang ada di bengkel TKR, mungkin Pak Mahfud bisa melanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Didik. Selaku kepala bengkel TKR. Dan langsung saja saya perkenalkan tentang fasilitas di bengkel TKR, jadi caranya sendiri. Ini ada mesin mobil mulai
mesin injeksi, dan mesin karburator. Ini saya cuma memperkenalkan saja. Satu lagi mesin diesel. Nanti kalian akan diajari mulai tentang komponen mesin mobil, mulai dalam, luar. Contohnya kayak ya ini bisa kalian lihat sendiri. Ini contoh komponen mobil yang di dalam mesin. Kayak ada piston, ini klep, ini mesin, dan ada lagi ini ada kelistrikan bodi. Nanti kalian diajarin juga tentang kelistrikan bodi mobil. Bisa kalian lihat sendiri. Nanti diajarin cara merakit kelistrikan bodi. Selain merakit komponen mobil, komponen mesin mobil, diajarin juga tentang kelistrikan. Ada lagi di sini ada kelistrikan AC atau transmisi AC. Nanti diajarin cara kelistrikannya juga, cara nyambungnya. Gimana sih AC mobil itu, cara nyambung kelistrikannya sama ngisi freon pendingin, dan fungsi AC itu apa nanti dijelaskan juga di TKR. Dan di sini ada juga mesin diesel. Nah, mesin diesel ini nanti diajarin tentang perbedaan antara mesin bensin sama mesin diesel. Nah, ini kalian lihat ini mesin diesel. Ini yang ini mesin bensin. Nah, nanti diajarin cara tune up. Nah, perlu itu gimana, kerusakan mesin yang sering yang sering terjadi di kendaraan mobil yang sering mogok itu apa sih, nanti kendala-kendalanya nanti dijelaskan di TKR. Dan ini ada mesin injeksi. Ini cara perobatannya menggunakan komputer atau ECU. Nanti bisa dijelaskan sama Pak Didi nanti pas praktek, jelaskan secara detail. Ini saya cuma memperkenalkan fasilitas di bengkel TKR. Nah, mulai injek, terus karburator, mesin diesel, diajarin juga tentang rem, transmisi rem, terus ada lagi box snelling. Ini snelling nanti diajarin juga cara bongkarnya, cara memperbaiki atau perawatan mesin mobil atau komponen yang lainnya. Nanti di TKR insya Allah kelas 2 ada praktek mengemudi. Biasanya nanti mulai kelas 2 sampai kelas 3. Itu nanti kalian diajarin mengemudi. Selain diajarin membongkar atau memasang, merakit mesin, kalian juga akan dibangunkan tentang menyetir mobil. Biar tidak cuma servis saja, biar juga bisa cara menggunakan mobilnya. Bisa perawatannya gimana nanti diajarkan juga sama Pak Didi.
mungkin kurang lebihnya bisa tanya-tanya langsung ke sekolahan, ke Pak Didik. Apa yang belum paham nanti dikasih tahu sama Pak Didik. Dari saya sekian. Apabila ada kurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahfud Ismail selaku pembicara di teknik kendaraan ringan. Untuk yang selanjutnya adalah dari teknik atau rekayasa perangkat lunak. Kebetulan ini kita zoom-nya secara virtual, jadi secara live. Kepada Pak Andre, saya persilakan. Ini adalah tempat tempat praktikum atau laboratorium dari rekayasa perangkat lunak. Kepada Pak Andre nanti untuk dimohon untuk dijelaskan ada apa saja sih di teknik atau tempat rekayasa perangkat lunak ini. Kepada Pak Andre saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Fauzi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrian Nur Yahya. Saya dari Tulmen, Bengkel atau Laboratorium Komputer SMK Taman Pendidikan Islam Ungaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan. Di sini adalah laboratorium komputer. Ada sekitar kurang lebih 32 komputer di sini. Dengan 19 komputer nyala, lebihnya dibuat komputer. Apa sih di dalam komputer itu? Ada sekitar 2 komponen, yaitu software dan hardware. Software adalah perangkat komputer yang dibuat secara digital. Dan apa itu hardware? Hardware adalah perangkat komputer atau komponen komputer yang ada atau yang terlihat. Di dalam komputer terdapat berbagai macam komponen, yaitu ini termasuk komponen hardware. Ini ada casing, power supply, hard disk. Di sini ada kipas prosesor atau pendingin prosesor. Di bawahnya prosesor ini terdapat motherboard. Motherboard ini adalah tempat atau stasiun dari semua komponen-komponen komputer. Di sini juga terdapat baterai dan RAM. Kali ini saya akan menjelaskan barang-barang apa saja yang dimiliki oleh SMK Taman Pendidikan Islam di laboratorium komputer ini. Ini adalah kabel LAN. Ini biasanya yang digunakan untuk meneruskan jaringan internet. Di sini ada DVD, ya. Ada kipas prosesor di sini. Bisa saya tunjukkan. Seperti ini. Kipas prosesor ini sangat berguna ya dalam komponen komputer untuk mendinginkan sebuah prosesor, karena prosesor itu termasuk salah satu otak dari komponen komputer. Prosesor itu tidak boleh panas ya, karena kerjanya sangat tinggi, jadi nggak boleh panas, didukung oleh kipas pendingin ini.
Selanjutnya ada ini kabel RJ atau RJ. Ini adalah kepala dari kabel LAN, ya, kabel yang ini. Ini adalah RJ. Ini yang belum dipasang. Setelah dipasang seperti ini. Selanjutnya di sini ada ini monitor. Ada monitor. Power supply. Ini banyak stoknya power supply. Dan selanjutnya di sini ada tang cramping. Ini gunanya untuk memasang antara RJ dengan kabel LAN tersebut tadi ya. Ada obeng, ada gunting. Nah, ini adalah kabel tester. Di sini ada indikatornya untuk mengecek putusnya atau tidak putusnya sebuah kabel. Bisa dicek di sini. Ini ada dua buah colokan, ya. Dimasukkan saja ke sini. Dan yang satunya di sini. Ini dinyalakan. Ini ada tombol on. Dan ini akan berwarna jika kabel itu terhubung. Dan yang tidak menyala itu adalah indikator bahwa kabel tersebut ada kerusakan atau putus di tengahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Ini adalah salah satu komponen komputer, termasuk dalam komponen hardware, yakni hard disk. Hard disk bisa disebut dengan HDD. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan semua perangkat di dalam komputer. Di memori. Di sini juga ada earphone. Ini namanya power stabilizer. Biasanya ya ini ya. Berfungsi untuk menyalakan arus listrik yang masuk dalam komputer. Di sini terdapat RAM, ya. RAM di dalam komputer itu ada RAM. Seperti ini. Ini sangat penting di dalam komponen komputer. Di sini juga ada mouse, keyboard, sini. Dan sebuah penprintan. Ini dimiliki untuk laboratorium komputer sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih untuk semuanya yang telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Andre selaku Tulmen dari RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Kebetulan kalau kita masuk di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan, kita terdapat beberapa hal yang kita pelajari. Kalau di teknik permesinan tadi, kita diperkenalkan bagian-bagian
mesin atau Feedback. Mungkin ada dua Oprel. Baik, saya sambung lagi. Kebetulan ada noise dari beberapa peserta Zoom. Di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan, kita dipelajarkan oleh 3 program keahlian yang tadi teknik permesinan tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Zulfikar, yaitu bagian-bagian dasarnya saja, yaitu alat-alat mesin. Kebetulan kita memiliki 4 alat atau 4 mesin yang sudah standar produksi atau PU. Sementara di training unit kita memiliki 7 mesin bubut. Di teknik permesinan itu yang dipelajari adalah manufacturing dan juga konveksi energi. Itu adalah bagian-bagian dasar dari teknik permesinan. Sementara di teknik kendaraan ringan, yang Anda siswa-siswi yang dapatkan nanti adalah tentang otomotif. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Mahfud Ismail tentang beberapa mesin atau beberapa alat-alat. Kebetulan kita memiliki mobil injeksi, EV, dan juga solar dan bensin. Itu adalah beberapa komponen atau beberapa alat praktikum yang biasanya kita pakai. Selain itu di otomotif, itu juga kita diajarkan dengan yang namanya teknik mengemudi. Terus sementara di rekayasa perangkat lunak, kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andre, di rekayasa perangkat lunak yang saudara atau saudari dapatkan adalah beberapa macam, yaitu tadi perakitan hardware, sudah dijelaskan beberapa komponennya juga, antara lain casing, power supply, dan lain sebagainya. Selain itu di RPL yang saudara dapatkan nanti adalah desain grafisnya juga. Jadi di SMK Taman Pendidikan Islam Gedangan nanti itu yang kalian dapatkan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan dan juga beberapa toolman jelaskan. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan lewat chat ya. Acara saya kembalikan lagi ke host kepada Bu Ayu Tegaranti. Saya persilakan, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fauzi Adam Habibi. Baik, kepada anak-anakku sekalian, tadi sudah dijelaskan dari 3 program keahlian yang kita punya, ada teknik pemesinan, ada teknik kendaraan ringan, dan juga rekayasa perangkat lunak atau teknik komputer informatika. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, misalnya seputar alat-alatnya atau apa, bisa anak-anak sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat ke saya. Ini saya lihat belum ada yang mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya mungkin malu di sini saya bacakan atau apa, bisa nanti di akhir acara itu akan ada Google Form yang berisi absensi dan juga resume mengenai kegiatan pada pagi hari ini. Di situ nanti akan ada kolom di mana kalian harus mengajukan 1 pertanyaan untuk kami jawab, begitu. Jadi misalnya enggak mau untuk menyampaikannya di sini, bisa nanti disampaikan di form yang akan kita sampaikan di akhir acara. Saya tunggu mungkin 1 menitan. Siapa tahu masih ada yang baru mengetik-mengetik supaya bisa langsung kita jawab sekarang. Monggo. Ini suara saya, ada yang nggak dengar suara saya apa gimana ya? Tadi ada beberapa yang chat kalau Bu kok nggak kedengeran suaranya ya gitu.
mungkin di aplikasinya itu belum dibuka speakernya. Ini yang namanya Realme siapa ya namanya? M. Rizky sudah masuk, Sofiullah, Yusuf Kurniawan, Falisco, Setiawan, Dwi mungkin ada pertanyaan? M. Rizky, Muzakir, atau Radit mungkin? Silakan yang mau ada pertanyaan. Sembari nunggu pertanyaan, saya kirim Google Form-nya di grup ya untuk diisi pagi hari ini. Oke, dengan judul MPLSD itu. Jangan khawatir yang merasa tidak kedengaran suara saya. Nanti bisa untuk melihat rekaman kegiatan Zoom kita ini di YouTube SMK TPI Gedangan, yaitu di SMK TPI Gedangan _official. Nanti bisa sekalian di subscribe di situ dan juga dilihat video yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah memperhatikan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Sampai jumpa di MPLS hari ketiga melalui insya Allah Zoom juga, karena nanti pasti ada materi yang akan di-share dari pemateri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.